Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini kita akan ngomongin sepatu Ortus 8 Weapon X. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya lumayan gede ya. Cuma itu wajar karena memang sepatunya juga chunky dan besar, jadi ya wajar boxnya gede juga. Di bagian atasnya ini warna hitam dan di sini banyak logo-logo karakter Marvel ya. Dan di tengahnya sini ada logo Marvel, terus tulisan Marvel. Terus di bagian sininya warna merah, ada sedikit logonya Ortus 8, terus di sini ada lisensi dipegang oleh, dan ini websitenya Ortus 8. Lalu ke sini, lanjut ya, warna hitam seperti yang di bagian atas, ada tulisan Made in Indonesia dan logo Ortus 8. Ke bagian sini, sama ya, lisensi dan websitenya Ortus 8. Bagian bawah, sama dengan bagian atasnya, cuma nggak ada logo Marvelnya. Lalu ke sisi sini, di sini ada label size-nya, nama sepatunya, terus dibuat di Indonesia, dan ukurannya. Saya pakai ukuran 42 dan ini true to size buat saya. Sekarang kita buka. Dalamnya warna merah gini dan ada gambar karakter-karakter Avengers ya, logo Avengers. Terus lanjut sampai ke bagian dalam sini. Dia kertas minyaknya seperti ini dengan logo Ortus 8 yang banyak. Oke, sekarang kita balik lagi ke sepatunya ya. Pertama kita ngomongin siluetnya. Siluetnya ini sepatu chunky. Kelihatan banget dari midsole-nya ini yang tebal banget. Terus dari segi desain, karena ini sepatu kolaborasi dengan Marvel, dia desainnya ini terinspirasi dari karakter Deadpool. Bisa dilihat ya, ada tulisan Deadpool. Terus warna uppernya juga seperti ini, seperti kostumnya Deadpool. Ngomongin soal uppernya ini pakai kombinasi mesh dan sweat. Meshnya di sini ya, dipegang lumayan lembut. Terus sweatnya ini yang warna hitam ini, dia agak kasar. Cuma untuk sweat yang warna merah, ini dipegang-pegang lembut. Jadi sweatnya ada dua warna ya, ada yang hitam, ada yang merah. Tengahnya seperti ini, di sini ada strap nilon sedikit buat aksen desain. Bagian belakangnya atau bagian heelnya seperti ini. Ditekan-tekan lumayan keras, bagus buat kestabilan. Terus di sininya ada logo Ortus 8. Di bagian belakangnya seperti ini, atasnya sweat yang lembut. Terus di sini ada pull tabnya dari nilon. Dan di sininya ada logonya Deadpool. Lalu sisi dalamnya seperti ini, mirip dengan sisi luarnya. Lalu untuk fitting uppernya, saya true to size, cuma di dalamnya ini masih ada cukup ruang, jadi harusnya buat yang berkaki lebar, true to size juga. Lalu lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya biasa aja ya, sama dengan uppernya, pakai bahan sweat, dan dia juga lubangnya biasa aja, dan di sini dikasih tambahan lubang. Terus untuk tali sepatunya, dia modelnya pipih dan tipis banget ya. Ada teksturnya, cuma ya masih berasa kurang mantap aja. Untuk panjangnya sendiri pas sih, saya suka, jadi nggak begitu kepanjangan. Lanjut ke bagian tangnya. Tangnya dari mesh, warna hitam gini. Terus di bagian tengahnya ini ada strap nilon dengan tulisan Ortus 8, dan di tengahnya ini ada logo Deadpool. Tangnya ini berpadding cuma dikit ya, jadi nggak empuk banget. Lanjut ke bagian lining collarnya. Lining collarnya ini pakai kayak bahan kain gitu ya, dan dipegang ini lembut, jadi enak ketika kesentuh kaki. Untuk padding bagian sampingnya ini minimalis, untuk bagian belakangnya ini lumayan berpadding. Dan buat pengunciannya juga saya nggak ada masalah sih, bagus-bagus juga. Lalu lanjut ke insole-nya. Insole-nya ini bisa dicabut seperti ini. Dia kayak warna satin gitu ya, warna hitam. Terus di sininya ada gambar Deadpool, dan di sini tulisan Marvel. Bagian bawahnya seperti ini, warna biru navy ya. Dan ini nggak begitu tebal, jadi pencet-pencet biasa aja, kecuali bagian tengah sini ya, yang ada jendolan ini lumayan empuk.
A few moments later. Oke, sekarang kita ngomongin midsole-nya. Seperti yang tadi saya bilang, midsole-nya tebel banget. Terus, kalau teman-teman tahu, midsole-nya ini kayaknya sama dengan seri Hyperblast 2.0. Jadi, desainnya mirip banget. Terus dari segi warna, saya bukan yang suka, tapi juga bukan yang benci. Warnanya itu kayak peach gitu ya. Kalau bagi saya nih, pendapat pribadi saya, ya saya lebih suka kalau misalnya dikasih warna hitam aja. Terus di sininya ada tulisan Deadpool, dan ini ada guratan seperti ini ya. Untuk bagian belakangnya seperti ini, dan bagian dalamnya seperti ini. Dan karena misalnya tebal gini juga, kalau misalnya teman-teman mau nambah tinggi juga bisa ya pakai sepatu ini. Saya merasa jadi lebih tinggi gitu ketika pakai sepatu ini. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya seperti ini. Dia mengcover bagian yang sering terkena tanah aja. Bagian atasnya ini, terus bagian bawah ini. Lumayan tebal. Terus juga gripnya oke sih. Saya pakai di tempat kering, nggak ada masalah. Terus kalau teman-teman lihat di bagian bawah ini ada coakan lumayan gede ya. Jadi bisa mengurangi bobot sepatu. Nah, ngomongin soal bobot, walaupun ini sepatu cangki, tapi menurut saya lumayan ringan ya. Jadi nggak berasa kayak sepatu yang berat banget gitu loh. Jadi dipakainya tetap lumayan ringan. Lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya empuk, tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi gini, untuk empukan sisi depannya ini beda dengan sisi belakang. Kalau belakangnya ini lebih ambles, sedangkan depannya ini saya coba tekan-tekan itu nggak begitu ambles ya. Jadi agak ketahan. Sedangkan yang belakangnya dia lebih ambles. Amblesnya terasa lumayan banyak, cuma dia tuh nggak yang lembut banget kayak nginjak bantal. Sedangkan dia ada bouncy-nya dikit gitulah. Jadi agak ketahan sedikit buat balik ke atas. Nah, saya itu pernah punya sepatu Hyperblast seri sebelumnya, yaitu Hyperblast Encore, dan saya pakai lumayan lama. Dan itu salah satu sepatu yang saya suka banget. Dan karakter feel midsole-nya itu dia ambles banget seperti nginjek bantal. Nah, saya pikir ini kan midsole-nya pakai Hyperblast 2 ya. Rasanya bakal setidaknya mirip seperti itu, ternyata dia punya karakter yang berbeda. Ya walaupun gitu tetap nyaman sih ukurannya, cuma ya beda dengan yang saya bayangkan. Lalu bagaimana kesimpulannya? Sepatu ini harganya 799.000. Ya nggak murah sih, tapi ya mungkin karena ini sepatu kolaborasi ya, jadi mungkin ada harga lebih yang dibayarkan. Terus kalau pendapat saya untuk uppernya ini lumayan enak. Cuma kalau untuk saya pribadi saya lebih suka sweat yang merah ya. Mungkin kalau sweat yang hitam ini pakai bahan yang merah lebih enak dipegangnya, jadi satu sepatu lembut semua. Terus untuk tali, saya ngerasa talinya kurang mantep. Jadi menurut saya kurang tebal dan kurang lebar ya. Jadi mungkin ya itu bisa di-upgrade. Cuma yang jadi concern saya utama itu paddingnya. Nah ini kan sepatu max cushion ya bisa dibilang, jadi sepatu buat empuk-empukan. Cuma menurut saya padding bagian uppernya ini kurang ya. Terutama di bagian collar samping sini dan di bagian tangnya. Kalau misalnya dibikin padding lebih banyak, ya harusnya bisa menambah kenyamanannya. Selain itu, seperti yang tadi saya bilang, dari segi midsole, ya ekspektasi saya berbeda sih dengan yang saya dapatkan di sini. Saya harap dia ambles banget kayak nginjek bantal, ternyata agak sedikit beda. Tapi ya itu karena saya sudah punya ekspektasi sebelumnya ya. Kalau teman-teman itu belum pernah nyobain seri Hyperblast dan nggak punya ekspektasi apa-apa, menurut saya sepatu ini nyaman banget dan dipakai buat jalan itu enak. Apalagi kalau misalnya teman-teman suka dengan colorway-nya, karena ini edisi kolaborasi, ya silahkan aja dibeli. Ya mungkin segitu aja pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu baru atau sepatu bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.